Selamat malam teman-teman Tiblokers dimanapun Anda berada. Ini malam-malam ini kedatangan tamu. Tamunya luar biasa, jadi episode bunyi jadi malam. Nah teman-teman sekalian, studio Timau Blog Channel ini kedatangan yang di ujung sana, yang helmnya tidak dicopot. Itu teman saya lama, Mas Jupiter Ome. Jupiter Ome, Jupiter. Hidupnya juga dari circle media, dari mulai radio sekarang di online. Kebetulan sekarang menjabat apa, Mas? Ketua Iwo Sleman. Pakai ini, Mas. Apa? Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sleman. Oh, iya. Jadi menjadi Ketua DPD Dewan Pengurus Daerah Iwo, Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sleman. Sleman ya Bang, Sleman ya. Ya, di sebelah saya ini yang saya tahu ya, Dr. Haryadi. Tapi ya, siapa Mas namanya? Perkenalkan, silakan. Haryadi Baskoro, temannya Mas Dwi. Oke. Apa Mas? Apa nih sebagai apa ini? Aku mewakili namanya FKKI, Mas. Apa itu? Forum Keistimewaan dan Kebinekaan Indonesia. Oh iya, kira-kira gitu. Kok Forum Keistimewaan dan Kebinekaan Indonesia. Ini malam ini kita nggak punya tema ya, karena minggu tenang, jadi temanya tema yang aman-aman aja. Saya pertama ke Mas Haryadi. Forum Keistimewaan Dan kebinekaan. Oh, emang harus dibikin forum, Mas? Keistimewaan dan kebinekaan. Forum itu untuk apa, Mas? Ya forum itu kan untuk ketemuan itu, Mas. Dasarnya apa kalau dibikin itu? Ya kalau bicara forum itu kan kita lihat ada forum itu kan macam-macam, diskusi, kumpul-kumpul, silaturahim. Ya cuman itu. Jadi ini cair. Kalau organisasi kan nanti kan jatuhnya harus jadi ada ketuanya, ada ADRT, harus tegak lurus kemana, itu kan jadi. Kalau ini enggak cair, tapi sifatnya kemanusiaan. Dan karena kan gini, jadi di Undang-Undang Keistimewaan itu salah satu tujuan kenapa Jogja istimewa itu supaya Jogja itu Bhinneka Tunggal Ika itu jelas, Mas. Makanya sebenarnya benang merah antara keistimewaan Jogja dan kebinekaan di situ. Oh gitu. Ya, istimewa ya harus kudu bineka gitu. Oh, jadi kalau mau istimewa ya harus bineka. Ya memang itu sudah digariskan di undang-undang. Paket gitu ya. Iya Mas Iwo. Ya, jadi FKKI memang kalau berbicara tentang keistimewaan, berbicara tentang kebinekaan, maka itu sudah merangkum NKRI, karena di negara kita hidup berdampingan dengan berbagai macam suku, agama, dari Sabang sampai Merauke yang 3.000-an lebih suku bangsa. Maka kita lihat bahwa Yogyakarta menjadi sebuah ikon di mana masyarakat dari berbagai budaya, agama, dan latar belakang ras budaya itu ada di Yogyakarta. Dan kita menyambut hadirnya FKKI di mana sebagai tempat berkumpul, bercerita, berbicara tentang atau mengkomunikasikan tentang budaya-budaya yang ada di Nusantara. Oh gitu. Begitu. Ngomong Mas, Jupiternya asalnya dari mana? Saya dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur? Iya. Tuh ya kan? Terlalu jauh. Sekarang itu Indonesia tidak terlalu jauh, cukup lewat handphone. Oh. Berapa tahun tinggal di Jogja? Ya, saya di Yogyakarta dari tahun 86. Jadi kalau di Jogja kan berarti 38 tahun, jadi 40 kurang 2 lah. Oh gitu ya? Iya. Oh, apa yang dirasakan di Jogja? Pertama ya betah, makanya nggak pulang. Betah ya? Betah di Jogja. Bahaya nih. Yang kedua itu karena Yogyakarta itu konon di mana-mana dikatakan terbuat dari rasa kangen. Kita tidak boleh jauh-jauh dari Jogja. Yang ketiga bahwa Yogyakarta memang menjadi istilahnya kawasan dari muka di mana kita ingin belajar tentang berbagai hal. Oh gitu. Tentang budaya orang lain, tentang
banyak hal juga kita belajar dari Yogyakarta. Orang dari luar negeri, dari dalam negeri, dari seluruh budaya Indonesia, budaya dunia juga ingin belajar di Yogyakarta. Jadi memang orang benar mengatakan bahwa Yogyakarta terbuat dari rasa kangen, ya mungkin juga benar. Oh gitu ya. Saya agak aneh. Saya kok masalahnya Dimas, FKKI itu berapa anggotanya? Ya kalau bicara anggota sih murah. Ini kan baru mulai mas. Oh, baru mulai. Ya tahun lalu lah. Tahun Hmm. lalu. Ya dimulai dari teman-teman beberapa orang yang ya salah satunya Dari Pak kawan Yopi ya, di Pak samping Yopi. di samping IWOI kan juga di FKKI itu Oh, kan gitu. kita ada teman-teman yang satu itu saya Hmm. Yogi, ada Pak Yopi, Hmm. terus ada Pak Budi, Hmm. ada Pak Budi itu bisnismen. Hmm. Ya. Kalau saya Jawa, Jogja, Hmm. Pak Yopi ini NTT. Negara, NTT. Pak Budi Tionghoa, Hmm. terus ada Mas Purdi, Hmm. Mas Purdi itu Kulon Progo, Hmm. Nah, terus ada Mas Pulung itu Hmm. Banten, Hmm. tapi tinggal di Jogja. Jadi macam-macam beragam. Terus kemudian teman-teman mulai pada itu. Jadi ini sifatnya apa namanya? Kita kan mesti berteman, Mas. Hmm. Makanya tadi semangat kangen itu Hmm. bisa mengalahkan loh. Orang Jogja kan orang mangan kumpul. Hmm. Nah, jadi kumpul itu nilainya lebih tinggi daripada mangan gitu. Mending kumpul ya. Karena gini, orang mangan belum tentu kumpul kan. Oh gitu ya. Tapi nek kumpul bisa saling memangan. Makanya kumpul. Kumpul menjadi lebih penting ketimbang makan. Karena di dalam kumpul itu kita bisa makan. Bisa saling. Tapi kalau makan belum tentu bisa kumpul ya. Kumpul menjadi solusi kopi bareng. Karena seharusnya kumpul itu, jadi gini, itu ungkapan itu kan sebetulnya hubungan antara mangan itu kan kesejahteraan. Oke. Kumpul itu kan kesatuan. Harusnya kebersamaan itu menghasilkan kesejahteraan. Nah sama seperti keistimewaan Jogja ini. Kalau bicara keistimewaan kan harusnya kan bicara kesatuan, jadi tunggal ika. Tapi muaranya ya harus jadi sejahtera kan gitu kan. Ya makanya tujuan keistimewaan Jogja itu yaitu salah satunya bukan hanya Bhinneka tapi harus sejahtera. Nah percuma mangan kumpul itu kan bahayanya adalah alasannya ya seperti kumpul rasa mangan jangan repot. Itu berbahaya. Sebab kalau orang tidak bisa makan lalu kumpul saling memakan. Oh gitu ya. Kanibal itu terjadi ya gara-gara Dalam pesta demokrasi pemilu ya. lagi pemilu. Nah pemilu ya. Ini kan di Yogyakarta kan juga bagian dari daerah yang ikut kontestasi pemilu. Iya. Ada kalau nggak salah dari 3 juta itu ada 2,6 atau 2, berapa itu DPT. Yang masing-masing, gitu, masing-masing juga memiliki jagoan-jagoannya sendiri. Saya akan bertanya pada Mas Haryadi soal kebudayaan. Kaitannya demokrasi dan kebudayaan kalau yang ada di Yogyakarta kan saudara waktu itu ketika kita sempat wawancara, dikatakan bahwa beliau mau saja saya tidak pernah memaksakan anak, istri dan anak saya untuk memilih paslon dan siapapun gitu. Nah, kalau dari konteksnya kebinekaan, kebudayaan, kasih demokrasi ini pamungkas ini terakhir ya. Coba Mas Haryadi silakan. yang jelas saya bukan politisi. Iya. Dan saya tidak ikut di proses politik Ya. Jadi pilihan monggo jadi tidak berkampanye. Saya mengkampanyekan satu hal bahwa politik kita di Indonesia ini sebetulnya sejak awal didesain sebagai politik berbasis kebudayaan. Politik berbasis kebudayaan. Kebudayaan itu apa sih? Kebudayaan itu kan nilai luhur, etika, moral, lalu kemudian cara pandang, filosofi. Nah itu kalau politik tinggal menjadi politik ya, yang itu jadi seperti politik pada umumnya, politik is the game, politik sebagai permainan, politik tidak ada kawan sejati, tidak ada lawan sejati kan. Ditambah lagi ketika politik berkelindahan dengan ekonomi kan, ekonominya model ekonomi yang the big eats the small kan, the strong eats the weak, lalu the fast eats the slow. Nah akhirnya politik ya menang-menangan. Nah sebetulnya di situ Yogyakarta itu memberikan nilai budaya. Jadi kenapa Yogyakarta itu sebetulnya kan kombinasi antara
kita tidak mengatakan bahwa Yogyakarta itu kemunduran demokrasi, enggak. Tapi sebetulnya Yogyakarta itu membawa demokrasi kita ke menjadi demokrasi yang substansial. Di manakah substansi demokrasi itu? Dalam konteks Indonesia, kebudayaan nilai luhur. Ya. Kita punya nilai-nilai luhur kok. Dari Jogja saja misalnya, kita punya istilah menang tanpa ngasorake. Gitu. Kalau sekarang kan itulah yang dulu kemudian, kalau saya nyebut orang tidak dalam konteks kampanye ya, saya menyebut nama misalnya Pak Mahfud dulu sebelum hari ini di tahun 2018 belum kampanye apa-apa loh beliau menyampaikan orasi di waktu itu acara Jogja Bu Mega. Dia melihat sebenarnya sama demokrasi kita itu harus berbasis karakter luhur. Dia sebut demokrasi bahari yang dia lawankan dengan demokrasi kontinental yang dia sebut demokrasi menang-menangan kayak ya menang-menangan sikut-sikutan saling menjatuhkan. Demokrasi kita harusnya nggak gitu, tapi musyawarah, gotong royong. Ya selalu ada kompetisi, tapi sehat. Kemudian lalu ada saling menerima. Itu kan Jogja banget harusnya. Menang tanpa ngasorake, sopo wani ngalah bakal luhur kekasane. Siapa berani mengalah nanti akan ditinggikan oleh Gusti bukan sare kan. Nah nilai-nilai seperti itu yang semestinya ditekankan di sini. Jadi kalau makanya kan sebetulnya yang diciptakan oleh Narsopdalam Sultan ini kan saya melihat bahwa dia ingin menjadikan Jogja ini oase ya. Jadi kan Indonesia itu kan sekarang padang gurun perpolitikan yang kering-kerontan panas membara, semua kebakaran semua. Nah, tapi Jogja ini memberikan kesejukan karena nilai luhur ada di sini gitu loh. Di sini ada kerajaan, ada kebudayaan ini. Semestinya ya sekarang alam saja menyatakan bahwa di tengah gurun hobi itu tetap ada oase. Itu aneh dan ajaib. Oase itu adalah danau di tengah gurun yang itu tetap hidup karena ada sungai bawah tanah yang dari oase itu lahir di sekitar itu. Dan itu jadi tempat penghidupan orang kafilah jalan-jalan lari ke situ. Nah harusnya Jogja itu kayak gitu. Makanya bersyukur kalau Jogja itu sampai di hari ini ya, ini hamil 2 pemilu ya, ini masih oase itu masih kerasa di sini. Masih ya? Masih. Nah, tapi kalau Jogja sampai membara, langsungnya habis gitu. Kalau Mas Jupiter nih tentang politik berbasis kebudayaan di Jogja, apa komentarnya Mas? Wah, nggak enak politik. Ya. Ya memang kita harus kembali ke titik awal. Membangun demokrasi di bangsa kita yang kita cintai ini. Jadi kalau demokrasi yang sekarang kita pakai kan mungkin imbas dari demokrasi kebarat-baratan sehingga kebablasan. Demokrasi kita sekarang adalah demokrasi yang tidak orang menyuarakan atas nama demokrasi apa saja legal di dalam dunia demokrasi sekarang. Sebetulnya saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Aryadi. Memang kita harus kembali kepada budaya kita. Sehingga demokrasi yang memiliki akar budaya, memiliki akar semangat, memiliki rasa budaya atau memiliki patronnya itu adalah budaya demokrasi kita. Etika. Ya, etika moral. Nah, kalau sekarang kalau kita demokrasi kita seperti yang kita tonton akhir-akhir ini, ya memang menjadi miris juga. Miris menjadi orang tua, kita sebagai orang tua, miris menjadi bagian dari bangsa ini. Karena semua orang terluka. Ya. Bagaimana caranya supaya kita terluka? Kita mungkin harus berpikir ulang, mendesain demokrasi kita kembali kepada demokrasi yang tadi disampaikan oleh Mas Aryadi. Sehingga tidak melukai siapapun, tetapi demokrasi dibawa kepada ranah di mana kita saling membangun kesadaran berpikir kritis setiap orang. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Cukup menarik obrolan kita tentang politik berbasis kebudayaan yang tumbuhnya harusnya di Jogja gitu, atau mungkin di daerah lain ya. Tapi Jogja memang kalau punya base dasarnya budaya itu menjadi bagian dari pertumbuhan politik, sehingga politik itu memiliki etika dan norma. Terakhir, emang politik demokrasi kita sekarang ini beretika?
Nah, kalau kembali tadi saya konsisten loh dengan cara menilai ya. Cara menilai tadi kan kita mau menilai keistimewaan. sudah. Jadi Nah, itu tidak perlu dijawab. Itu saja. Baik, teman-teman sekalian, demikian nanti kita lanjutkan obrolan. Siap. tapi lanjut Ke part 2 lah. lanjut Pak. Kita part 2 kita akan ngobrol soal bagaimana Jogja melihat politik Pemilu ya. coblosan. Coblosan. Oke, oke. Coblosan. Baik, terima kasih. Terima Sampai kasih. ketemu teman-teman. Salam. Nggak boleh gini ya, harus gini ya. Oke. Ini ya, ini. Pancasila.